Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Hendro Health di sini. Nah, eh, saya lagi-lagi sangat-sangat prihatin sekali dengan video-video yang beredar ya. Jadi ada anak yang mengalami hiperglikemia. Nah, hiperglikemia ini apa? Kok kemudian terjadi pada anak-anak nih gitu kan? Sampai memang ya itu sampai seperti itu. Gejalanya ya apa seperti kejang-kejang ya, nafasnya ngos-ngosan seperti itu. Kemudian nggak bisa diatur, yaitu kondisi di mana hiperglikemia. Nah, yang ingin saya soroti gitu loh, di mana peran orang tua gitu loh. Orang tua itu bukan hanya sekedar bahasanya ya ya istilahnya rutinitas sehari-hari dipenuhi anak gitu kan, tapi juga harus paham dong, orang tua saat ini tuh harus paham dong apa yang harusnya dimakan oleh anak-anak dan apa yang tidak seharusnya dimakan oleh anak-anak, dan juga makanan apa saja yang harus dibatasi dengan ketat seperti itu. Jadi nggak semua yang disukai anak itu harus kita berikan gitu loh. Kita juga harus memikirkan tentang kesehatan anak di 5-10 tahun kemudian gitu loh. Ya kalau yang baru-baru ini hiperglikemia kan, seperti terengah-engah ya, bahasanya bukan sesak napas ya, ya terengah-engah karena nggak bisa dikontrol ininya nafasnya. Kemudian sebelumnya juga ada video itu kan yang gagal ginjal, ya berarti kan peran orang tua gitu loh. Ya anak mungkin oke lah dia ya lapar makan gitu kan. Nah, tanda kutip makannya ini itu yang harus digarisbawahi, harus diedukasi ke anak-anak gitu. Bukan hanya sekedar melarang A melarang B, tapi ketika anak itu sudah mampu berpikir, maka perlu gitu loh diedukasi anak itu gitu loh. Jangan makan manis, jangan minum manis gitu kan, jangan kemudian terlalu banyak yang garam-garam seperti itu ya. Hampir semua ya, kalau bisa saya katakan ya hampir semua lah gitu kan. Kalau mau saya katakan semua ya bisa jadi semua gitu, tapi lebih enak saya katakan hampir semua yang ada di minimarket, makanan yang ada di minimarket itu loh, hampir semua itu nggak sehat gitu. Seperti itu. Karena apa? Karena ada pengawet, pemanis, perasa, sintetis seperti itu gitu. Begitu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian gitu. Makanya ayo gitu loh, perhatikan apa yang dikonsumsi oleh anak-anak kita gitu. Jangan sampai kemudian ketika sudah hiperglikemia, kemudian diabetes, kemudian obesitas, kemudian sampai gagal ginjal, kita baru nyesel gitu. Karena ketika sudah gagal ginjal itu nggak bisa lagi kita rem gitu loh, nggak bisa lagi kita ya Allah balikin lagi dong ginjalnya, nggak bisa gitu loh, nggak bisa gitu loh. Makanya saya istilahnya mulai beberapa minggu ini ya, ingin sekali gitu, bukan ingin sekali ya, sudah saya ini kan gitu, saya wujudkan gitu dalam artian edukasi gitu, edukasi ke bapak-bapak, bapak ibu sekalian, netizen, kemudian semuanya gitu. Ayo kita hidup sehat, ayo kita ketahui apa yang kita makan, ayo kita kemudian konsumsi yang sehat-sehat. Ajarkan ke anak-anak kita mana yang sehat, mana yang nggak sehat gitu kan. Nggak semua bahasanya, jangan sampai karena mereka di kantin ada minum-minuman gelas, kemudian enak, kemudian kawan-kawannya juga makan minum gitu kan, kita biarkan gitu kan, jangan sampai itu. Kalau misalnya memang ada pembiaran seperti itu, nah proteksi dari orang tua seperti apa di rumah gitu loh. Sudahkah dibimbing untuk minum air yang banyak? Sudahkah dibimbing dengan diberikan dengan misalnya sayuran, buah, kemudian protein di rumah gitu kan. Nah kalau di rumah nggak ada, kemudian dia nggak mau makan, ternyata ya memilih misalnya chicken, kemudian apalagi sosis gitu kan, hati-hati gitu kan. Kesehatan itu bukan perkara makan hari ini kemudian besok sakit, kemudian minum obat besoknya lagi sembuh. Kalau sudah gagal ginjal mau apa lagi gitu, mau gimana lagi, yang ada kita cuman bisa menangis dan mengelus dada gitu, seperti itu ya. Perhatian bener ya. Oke, so follow Hendro Health, nanti kita ada series live untuk
bahas tentang makanan-makanan sehat. Saya akan posting jadwalnya. Oke, see you di next video.